Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wijayanti dari Fakultas Pertanian Prodi Agriteknologi dengan NIM 20 50 40 211 30 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang ethics using information technology atau etika menggunakan teknologi informasi. Etika teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi komunikasi. Untuk menerapkan etika teknologi informasi komunikasi diperlukan terlebih dahulu mengenai dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK. Diantaranya adalah yang pertama, yaitu tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membantu manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua yaitu prinsip high-tech thoughts. Jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high thoughts, yaitu manusia. Yang ketiga yaitu sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya, manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi, tetapi teknologi yang harus menyesuaikan kepada manusia. Sedangkan pengertian dari teknologi merupakan suatu sarana bagi manusia, bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi informasi biasanya digunakan oleh manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Dalam hal ini, teknologi informasi dapat dilakukan melalui internet dengan contoh seperti media sosial. Media sosial merupakan sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya biasanya dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang atau waktu. Contoh dari media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Media sosial merupakan salah satu wadah untuk menyampaikan pendapat, kritik, saran, serta sebagai wadah berbagai informasi. Tetapi, keberadaan media sosial sering disalahgunakan oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan kejahatan seperti penipuan, ujaran kebencian, penyebaran berita hoaks. Contoh pelanggaran etika dalam media sosial dapat berupa pelanggaran hak kekayaan intelektual, pencemaran nama baik, penipuan online, bullying, penyebaran berita hoaks, pembajakan akun, dan pencurian identitas. Nah,
Nah, pada tahun 2019, dunia tengah menghadapi penyebaran wabah virus COVID-19 di mana telah menelan jutaan korban jiwa. Wabah virus COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi masyarakat dunia yang berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Penyebaran wabah virus COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar, tetapi masih banyak orang yang menyebarkan berita hoaks atau berita bohong terkait COVID-19. Padahal, berita hoaks dapat berdampak bahaya di masa pandemi. Penyebaran berita hoaks dapat menjadi salah satu gangguan yang berpotensi untuk memperlambat proses penanggulangan wabah virus COVID-19 di Indonesia. Hal ini mengingatkan cukup banyak masyarakat yang cepat sekali mempercayai berita yang tersebar tanpa menyaring terlebih dahulu apakah berita itu benar atau salah. Nah, guna mencegah penyebaran berita COVID-19 yang marak ternyata tidak benar, pemerintah mengingatkan dan menghimbau untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai berita yang beredar. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijaksana dalam menerima suatu informasi. Pemerintah menghimbau agar masyarakat menyaring terlebih dahulu informasi yang didapat. Bukti menyebarkan hoaks terkait penyebaran virus corona melalui akun Facebook pribadinya. Kedua tersangka kini ditahan dan dijerat pasal penyebaran berita bohong. Informasi hoaks ini banyak tersebar melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Terdapat 54 percakapan atau isu hoax dan disinformasi. Satu dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 terkait kurma harus dicuci bersih karena mengandung virus corona yang berasal dari kelelawar yang adalah hoax ya. Dan 53 lainnya mulai hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan hari ini itu ada 53. Meski terbukti hoaks yang sudah menyebar, Kemenkominfo tidak langsung memblokir laman yang memuat hoaks virus corona, tetapi hanya melabeli hoaks pada artikel di laman pemuat informasi. Menkominfo mengimbau masyarakat agar merujuk kepada informasi resmi pemerintah terkait penyebaran virus corona. Tim Liputan, Kompas TV. Dan mewabah ke sejumlah negara, termasuk yang berdekatan dengan Indonesia. Meski pemerintah menyatakan hingga kini Indonesia masih bebas virus corona, namun tak dimungkiri dampak ekonomi akibat virus mematikan ini sudah terasa. Dampak ekonomi yang paling terasa adalah sektor pariwisata sejak virus corona merebak. Dari data virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Berapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio juru Penyebaran berita hoaks merupakan salah satu contoh tindakan pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi komunikasi. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.